Baru-baru ini, sebuah mobil listrik terbakar dan meledak di Dongguan, Provinsi Guangdong. Kejadian ini menarik perhatian publik terhadap masalah keamanan kendaraan listrik. Sebelumnya, pada 24 Mei, beredar video yang menunjukkan sebuah mobil listrik, diduga merek BYD, terbakar di area permukiman, membuat warga panik dan cemas. Meskipun perkembangan kendaraan listrik di Tiongkok sangat cepat, masalah keamanan dan kelebihan kapasitas produksi semakin terlihat jelas. Di satu sisi, insiden kebakaran yang sering terjadi membuat masyarakat khawatir tentang keselamatan kendaraan listrik. Di sisi lain, industri ini mengalami kelebihan produksi yang parah, jumlah produksi jauh melebihi permintaan pasar. Di balik ekspansi cepat industri mobil listrik Tiongkok, muncul masalah overproduksi dan persaingan internal yang semakin ketat. Banyak produsen terjebak dalam perang harga demi mempertahankan pangsa pasar, yang akhirnya menyebabkan penurunan besar dalam keuntungan dan bahkan kerugian berkelanjutan. Di saat yang sama, perang kata-kata antar perusahaan seperti Huawei dan Xiaomi makin sering terjadi, bukan soal teknologi, tapi persaingan branding dan perhatian publik. Selain itu, biaya perawatan dan asuransi mobil listrik yang tinggi membuat banyak konsumen beralih kembali ke mobil bensin. Infrastruktur pengisian daya yang belum rata di kota kecil dan daerah pedesaan juga membatasi pertumbuhan kendaraan listrik. Dengan subsidi dari pemerintah mulai dihentikan secara bertahap, industri ini sekarang menghadapi tekanan ganda, restrukturisasi pasar dan kebutuhan untuk bertransformasi. Awalnya, di bawah dorongan kuat strategi energi baru pemerintah, banyak perusahaan berlomba-lomba masuk pasar demi mendapatkan subsidi dan pendanaan. Akibatnya, mereka menekan biaya, mempercepat siklus pengembangan, dan mengorbankan kualitas serta keamanan produk. Baterai yang buruk, kabel yang tidak layak, dan material murahan jadi masalah yang sering muncul. Beberapa perusahaan kecil hanya mengandalkan harga murah untuk menarik pembeli, namun tidak mampu menjamin layanan purna jual. Pada akhirnya, konsumenlah yang menanggung semua akibatnya. Di permukaan, mobil listrik tampak seperti kebanggaan manufaktur Tiongkok, tetapi kenyataannya, industri ini telah membentuk ekosistem yang tidak sehat di bawah arahan kebijakan. Diam-diam menyimpan banyak bom waktu yang mengancam keselamatan publik.